Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Sri. Ya, selamat siang Bu Mar. Apa kabarnya hari ini? Siang, Alhamdulillah, saya baik. Ya, Bu Mar, hari ini kegiatan kita adalah saya akan melakukan kegiatan coaching ya bersama-sama dengan Bu Mar itu tentang merefleksi kegiatan yang telah Bu Mar lakukan sebelumnya. Eh, Bu Mar, baiklah sekarang setelah Bu Mar lakukan kegiatan sebelumnya, apa yang Bu Mar rasakan? Saya merasa sangat senang karena pojok baca yang saya buat itu sudah bisa dimanfaatkan oleh murid-murid saya. Murid-murid saya sudah mulai berliterasi dan sampai saat ini sudah kurang lebih 1 bulan ini mereka sudah gemar, sepertinya gemar untuk membaca buku. Begitu, Iya. Bu. Jadi saya sangat senang luar biasa gitu. Eh, Pojok baca yang Bu Mar yang telah buat tadi, yaitu apakah membuat suatu perubahan pada aktivitas anak, Bu Mar? Iya, tentu saja. Eh, Pojok baca tersebut digunakan oleh siswa secara kontinu. Maksudnya kontinu dari pagi kan kita ada program untuk membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi buku-buku yang non-teks, yang berupa cerita, kami letakkan di pojok baca tersebut, sehingga sebelum mereka masuk, mereka berhak memilih apapun bacaan yang mereka sukai dari pojok baca tersebut. Kemudian saat istirahat pun begitu. Kalau seandainya anak ingin jajan, dipersilakan. Atau ingin makan bontot yang dibawanya juga dipersilakan. Tapi jika anak ingin membaca pun dipersilakan. Jadi memang benar-benar kami gunakan, maklum di sekolah kami kan belum ada perpustakaan yang permanen. Jadi di setiap kelas itu ada pojok baca yang memang benar-benar dimanfaatkan oleh siswa kami, begitu Bu. Apakah yang kegiatan literasi yang Bu Mar itu sudah berjalan dengan efektif? Kalau untuk di kelas saya, karena saya sendiri yang memantau, efektif. Tapi kalau untuk yang di kelas rendah itu sepertinya memang harus diarahkan karena siswa yang kelas rendah, terutama yang siswa kelas 1, Bu ya, mereka belum begitu tahu itu apa itu literasi, taunya lihat-lihat gambar aja gitu. Lagian untuk apa buku-buku di sini gitu, pikiran mereka. Jadi menurut Bu Mar, apa yang perlu diperbaiki agar kegiatan literasi tersebut bisa berjalan dengan efektif dan lancar? Menurut saya sih gurunya harus lebih memperhatikan siswa-siswanya untuk ada komitmen agar mereka itu terbiasa berliterasi. Entah itu sebelum pelajaran dimulai, entah itu saat istirahat, entah itu dalam bentuk dalam pelajaran itu sendiri, ataupun boleh membawa buku non-teks tersebut ke rumah. Jadi gurunya yang harus mempunyai tanggung jawab penuh untuk siswa berliterasi itu. Selain mereka membaca buku yang ada di pojok baca setiap kelas ya Bu Maria, pojok bacanya di setiap kelas apa di Iya, luaran iya, terus di setiap di kelas? setiap kelas. Betul. Setiap kelas. Apakah ada kegiatan yang Bu Mar lakukan agar kegiatan literasi ini lebih bermakna? Sampai saat ini setelah mereka berliterasi, setiap 1 minggu sekali kami minta mereka untuk menceritakan kembali apa yang mereka baca. Eh, di di forum, bukan di forum sih, di kegiatan upacara setiap Senin. Jadi setiap Senin itu dipilih perwakilan satu kelas, satu orang untuk satu kelas bercerita bercerita tentang buku yang dibacanya. Nah, Dan
kepala sekolah juga memberikan apresiasi literasi. Jadi dibelilah hadiah, walaupun hadiahnya itu cuma sebatang pensil, sebuah pena, dan sebuah buku. Bu Mar, tadi artinya anak-anak itu mengeksplorasi di setiap upacara saja, apa ada di kegiatan lain? Ada di kegiatan lain, kami juga mengadakan lomba, seperti kemarin lomba di Hari Guru, kami lomba baca puisi, lomba bercerita tentang guru favoritnya, kemudian juga untuk kelas rendah, lomba mewarnai, begitu Bu. Ya, itu adalah jadi bermacam-macam bentuk literasi yang telah dilakukan ya. Bu Iya. Mar, dari kegiatan yang mereka yang mengeksplorasi tadi ya, adakah kendalanya? Kendalanya buku kami sangat kurang, Bu. Jadi mereka itu kadang berebut. Ada kan yang siswa membacanya itu cepat. Kalau siswa yang bacanya cepat, kemudian daya tangkapnya cepat, tentu dia ingin ganti buku yang baru. Sementara buku kami ini ya sangat kurang, jadi suka berebut dengan siswa yang lain. Begitu, Bu. Dari buku yang kurang tersebut, apakah sudah ada upaya untuk menambah jumlah buku, koleksi buku, supaya menambah literasi anak-anak lagi? Saya sudah ajukan kepada kepala sekolah, karena beliau yang mempunyai wewenang bahwa dinas kearsipan daerah itu tempat kita untuk meminjam buku. Jadi kepala sekolah yang menghubungi pihak setempat agar kami bisa meminjam buku. Dan itu bisa dilakukan setiap 10 hari sekali. Jadi ada sekitar 100 judul buku yang bisa kami pinjam. Nah, dengan adanya buku ini, maka kekurangan buku bisa sampai saat ini masih bisa diatasi. Untuk sementara ini kan masih bisa diatasi ya, karena dengan peminjaman 100 itu bagaimana sistemnya? Apakah rolling atau dikembalikan nanti setiap beberapa bulan? Setiap 10 hari sekali atau setengah bulan sekali dikembalikan lagi, kemudian boleh dipinjam lagi dengan judul buku yang baru. Jadi begitu seterusnya. Ini sudah 2 kali kami melakukan peminjaman. Kemarin sekitar tanggal 15 kemarin, bukan tanggal 15 deh, tanggal 8, dan kemarin tadi sekitar tanggal 23 itu kami sudah ada buku baru lagi dengan pinjaman itu. Apakah dengan pinjaman ini sudah bisa mengatasi semua masalah kekurangan buku, Bu Mar? Kalau dari ukuran jumlah siswa kami sudah cukup, karena siswa kami itu nggak sampai 100, sementara buku yang dipinjamkan itu 100, dan ditambah dengan koleksi dari sekolah itu ada sekitar berapa eksemplar itu yang saya lupa, berapa eksemplar yang ada di ruang guru itu. Jadi sementara ini saya lihat masih cukup untuk memenuhi kebutuhan siswa kami. Karena masih cukup, tetapi kan ini tadi 100 ya. Adakah cara lain untuk menambah koleksi yang dilakukan selain dari yang sebelumnya? Sehingga rotasi buku atau ada buku-buku baru yang membuat anak-anak untuk lebih bersemangat melakukan literasi. Kalau saya sudah bicara dengan kepala sekolah, untuk pemenuhan buku-buku baru, terutama buku non-teks, Bu ya, tidak kepala sekolah bilang di forum rapat, dia belum sanggup kalau untuk mengadakan itu dari uang BOS. Karena berdasarkan Juknis BOS, bahwa 50% dana BOS itu untuk guru honor. Sementara guru honor kami itu banyak, Bu, di situ. Ada sekitar 5 orang. Dan untuk pemenuhan buku dari dana BOS itu, yang non-teks ya, bukan yang pelajaran. Kalau yang pelajaran itu pasti dipenuhi dari dana BOS. Kalau yang untuk non-teks itu belum bisa dipenuhi. Jadi kami masih mengandalkan dari peminjaman dengan perpustakaan daerah, donatur yang ingin menyumbangkan.
Halo Bu Mar. Ya, Oh, siap. Lain hilang tadi. Umar, tadi sudah ada ini ya, karena sudah berbicara dengan kepala sekolah terkendala dengan dana BOS. Apakah pernah dibicarakan dengan komite atau wali murid sebelumnya? Ya, ya itu tadi kalau yang dibicarakan dengan wali murid itu tadi kalau misalnya ada yang mau nyumbang, kami juga terima. Baik itu dari masyarakat maupun dari wali murid diterima. Apalagi kalau misalnya ada yang kelas 6 ingin menyumbangkan buku juga boleh sebagai kenang-kenangan yang bisa menjadi amal jariah untuk mereka. Masih tetap kami terima sumbangan Bu yang begitu. Tadi artinya ada sumbangan dari kelas 6 ya, sumbangan, tapi apakah itu tidak langsung ditekankan saja sebagai kenang-kenangan, bukan hanya sebuah sumbangan tetapi seperti diwajibkan, jadi buat ada menambah koleksi buat anak-anaknya, buat adik-adik kelasnya? Sebenarnya tahun lalu sudah pernah kami coba, Mhm. tapi itu membawa dampak Mhm. karena itu ada penekanan. Oh, seperti Sementara itu. masyarakat di situ, orang tua di situ tidak mau ditekan orangnya. Jadi mereka maunya dari kesadaran diri sendiri, yang ingin menyumbang, yang sifatnya sukarela kayak gitu. Jadi kalau untuk penekanan, sepertinya mereka nggak welcome dengan kita. Mhm. Kalau misalnya dari orang tua langsung itu dianggap suatu penekanan, apakah pernah diajak solusi dengan pihak ketiga, misalnya kepala desa di situ, atau dianggap orang yang berpengaruh lah di desa itu? Sudah pernah dibicarakan dengan kepala desa, tapi kepala desa juga tahu dengan kondisi masyarakatnya yang berada di bawah ekonomi ke bawah. Maklum di situ mata pencarian penduduk itu sebagian adalah buruh tani, bukan Hmm, pemilik lahan. Buruh tani yang ya. kerjanya sekarang sedang turun. Kalau untuk dari hasil mereka kerja yang bisa diambil, sementara anak yang mau dibiayai itu banyak, kebutuhan mereka banyak. Jadi kalau untuk penekanan, kepala desa juga nyerah kayaknya. Jadi diambil kesimpulan, ya sudah kita buat sukarela aja. Oh ya, terima kasih infonya Bu Mar. Nah sekarang Bu Mar, dari kegiatan literasi yang dilakukan ini, sekarang kira-kira inspirasi atau pengalaman apa yang Ibu merasakan? Eh, Kalau pengalaman yang berharga itu pengalaman berkolaborasi dengan anak. Anak Hmm. ikut membuat pojok baca ini, ikut nempel-nempel biar cantik. Jadi mereka ikut terlibat aktif. Nah, karena mereka terlibat aktif, mereka nggak mau merusak. Jadi mereka jaga, oh ini hasil karya kami, udah bagus, udah keren. Jadi mereka ada jiwa memiliki yang lebih dari yang saya malahan. Jadi pengalamannya itu berkolaborasi dengan anak itu sangat 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 menyenangkan. Artinya dengan berkolaborasi dengan anak, akhirnya mereka, kreativitas mereka itu terkeluar sendiri ya Bu ya, malah Iya, jadi lebih yang dari kita bayangkan selama ini. Betul Bu Mar? betul betul betul, sangat betul itu Bu. Karena anak-anak itu potensinya sangat sangat luar biasa. Kita contohkan satu aja mereka sudah terbayang, Bu, kita buat ini, kita buat ini, kita buat ini. Oh, jadi hasilnya semakin lebih cantik, Bu. Ya, memang memang betul apa yang mereka kerjakan untuk pojok baca kami memang bisa dinikmati dan bisa bermanfaat betul. Karena memang dari hasil kerja kolaborasi guru dan siswa tadi, tapi yang paling banyak ya siswanya. Ya. Nah, sekarang menurut Bu Mar, dari kegiatan literasi yang telah Bu Mar lakukan, nah kira-kira apa yang akan Bu Mar lakukan untuk perbaikan ke depannya? Kedengeran enggak? Uh, kan karena literasi kami itu ringan. Karena maka saya menekankan kepada siswa saya untuk selalu menjaga dan memanfaatkan pojok baca tersebut lebih dari apa yang mereka lakukan hari ini.
bisa saja mereka mengikuti lomba bukan hanya di sekolah, melalui literasi tadi bisa saja antar desa, antar sekolah lain, bisa saja di tingkat kecamatan atau bahkan kabupaten, provinsi sekalipun. Ya. Menurut Bu Mar sekarang saya rasa sudah cukup ya. Ya, sudah cukup. Apa ada yang mau disampaikan lagi? Atau Bu Mar mau merefleksi dari percakapan kita tadi berdua? Silakan. Sudah cukup, Bu. Ya, pojok baca yang saya buat sudah membawa dampak bagi siswa saya, terutama untuk menggerakkan literasi di sekolah. Kami membuat pojok baca tersebut melalui kolaborasi, sementara untuk buku yang masih belum bisa dicukupi, kami Umar, putus-putus apa di aku aja ya? Umar putus-putus tak rasanya? enggak deh. Enggak ya? Tadi ini nge-lag dia. Bu Mar, karena kayaknya sudah menarik percakapan kita hari ini ya. Saya rasa cukup sampai di sini tentang coaching kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.